Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV pada Kamis ini tanggal 2 Mei 2024. Kali ini kembali saya menghadirkan satu lagi korban dari investasi batubara oleh Yusuf Mansur pada tahun 2009 lalu di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Kali ini yang akan berbicara dengan kita adalah Pak Haris namanya. Pak Haris adalah bekas atau pernah tinggal di Limus Pratama, sebuah perumahan yang menjadi tetangga dari Kota Wisata Cibubur. Pak Haris ini, saudara-saudara, menghadirkan sebuah bukti bahwa sebenarnya banyak korban investasi Yusuf Mansur yang karena tidak punya akses kemana-mana, termasuk akses media, maka mereka hanya memilih diam. Tetapi mereka punya perasaan kepada Yusuf Mansur ketika melihat Anda kembali lagi mengumpulkan sedekah, mengumpulkan investasi dan lain sebagainya, termasuk mengumpulkan uang dari masyarakat untuk menjalankan sebuah bisnis. Mereka sebenarnya punya perasaan bahwa ini adalah sebuah upaya yang sesungguhnya tidak benar. Perbincangan dengan Pak Haris juga membuktikan bahwa sebenarnya orang-orang ini, para investor-investor ini, mereka karena kesederhanaan mereka, padahal mereka juga ingin meminta kembali uang yang pernah mereka berikan, baik lewat investasi dan lain sebagainya, kepada Yusuf Mansur. Perbincangan dengan Pak Haris ini juga membuktikan bahwa dalam investasi batubara, Yusuf Mansur sendiri yang datang, dia berpresentasi dan juga dia melakukan dia menyampaikan pertanggungjawabannya di hadapan jamaah. Hanya saja pertanggungjawaban mengambilkan uang itu tidak seluruhnya tuntas. Perbincangan dengan Pak Haris ini juga membuktikan bahwa cara-cara Yusuf Mansur mengembalikan investasi ini sama seperti apa yang dilakukan Yusuf Mansur terhadap korban-korban Kaisa Al-Mansur. Saudara-saudara, mudah-mudahan perbincangan saya dengan Zeni Mustafa dan Pak Haris ini semakin memberikan keyakinan kepada kita bahwa sesungguhnya investasi batubara di Cibubur tahun 2009 itu memang benar-benar dalangnya adalah Yusuf Mansur. Mudah-mudahan dengan pembicaraan saya dengan Pak Haris ini menggugah hati para investor yang lain sehingga mereka mau keluar, mau berbicara, juga mau meminta kembali uang mereka yang sudah dikumpulkan oleh Yusuf Mansur itu, baik lewat upaya persuasi maupun lewat upaya hukum. Saudara-saudara, sampai bertemu pada video-video saya yang lain masih terkait dengan Jam'an Hoti Mansur atau Yusuf Mansur. Terima kasih banyak perhatiannya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Rabu tanggal 1 Mei 2024. Saya dan Pak Zeni Mustafa kebetulan berada gak jauh-jauh dari kota Yogyakarta, dan hari ini mendapat tamu, yakni Pak Haris. Pak Haris ini sebenarnya awalnya adalah jamaah Masjid Limus Pratama. Masjid Al-Fuwah di Limus Pratama, perumahan yang tak jauh dari Kota Wisata Cibubur. Limus itu sudah masuk mana, Pak? Limus itu masih masuk Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ya, tapi di luar Kota Wisata ya, Pak? Iya. Beliau ini kebetulan saya dulu juga di Limus, terus kemudian anaknya itu berteman sama satu sekolahnya sama anak saya, jadi teman di masjid juga. Anaknya berteman, kemudian berteman juga di JBN, berteman juga tertipunya. Jadi Pak Haris ini, setelah Pak Haris adalah salah satu investor investasi batubara JBN dengan Jam'an Hoti Mansur atau Yusuf Mansur. Tapi belakangan Pak Haris pindah ke Yogyakarta. Jatuh berapa, Pak, di sini, Pak? Tahun 2002. Karena harus menjaga alam. Oh, 2020 baru 4 tahun ini, Pak. Iya.
4 tahun. Nah, Pak Haris tinggal di Limus itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Saya di Limus tahun 2001, sekitar 2001. 2001 sampai 2001 ya. Berarti kasus ketika investasi batubara atau JBN ini terjadi, Pak Haris ada di sana. 2021 itu baru di Jakartanya, mulai 2021. Tahun 2000-nya baru pindah ke Jogja lagi. Berarti ada di sana. Ya. Pak Haris kan bukan jamaah Darussalam Cibubur ya, Pak? Bukan. Artinya kongresnya juga di luar itu. Tapi Pak Haris bisa ikut investasi di Darussalam itu gimana ceritanya, Pak? Jadi gini, saya kan sebagai jamaah di Mushola Al-Quwah. Mushola ya, Pak? Ya, Mushola Al-Quwah. Sekarang sudah jadi masjid ya. Iya. Karena sudah ada Jumatan katanya. Iya. Saya jamaah di Mushola Al-Quwah. Kebetulan di Mushola Al-Quwah juga ada jamaah yang waktu itu sudah pertama ikut jadi JBN ya, apa? Iya, itu di Kalau investasi. Investasi di situ. Jadi mereka beliau terus cerita dengan jamaah di Mushola Al-Quwah itu cerita. Iya. Jadi ada investasi batubara yang dimotori oleh Ustadz DM Yusuf Mansur. ya, dan sudah berjalan di kota wisata waktu itu. Iya. Jadi jamaahnya sudah beberapa orang anggotanya. Iya. Mereka mengajak jamaah Mushola Al-Quwah untuk menjadi investor juga. Iya. Sebenarnya sih cerita-cerita itu sudah banyak ya yang gitu. Tapi ya mungkin tergiur dengan hasilnya waktu itu diceritakan juga besarnya berapa gitu. Iya. Dan beliau itu saya melihatnya beliau dari tidak ini yang anggota ini ya, yang anggota dari Limus ini ya. Iya. Beliau sebenarnya yang mengajak itu sebelumnya tidak saya menilai dari dohirnya ya. Beliau belum rajin ke musola, tapi semenjak dia bergabung situ dia jadi rajin ke musola. Jadi rajin. Dia ikut investasi. Iya, jadi rajin. Mungkin salah satu efek dari ikut itu karena seringnya diadakan pengajian waktu itu diceritakan gitu kan. Iya. Ya akhirnya kan ikut banyak beberapa warga di Limus. Iya. Pak Haris, maaf Pak, waktu itu Pak Haris bekerja atau berbisnis? Ya, saya karyawan di Bekasi. Oh, di Bekasi. Iya. Nah, tapi dalam periode itu atau ketika teman itu memperkenalkan bisnis ini ke Pak Haris sudah kenal Yusuf Mansur siapa? Sudah tahu dari media. Media ya. Tapi Pernah bertemu Pak? Tidak pernah. Yusuf Mansur pernah datang ke Mushola Al-Quwah Pak? Tidak pernah. Nah, kalau di Darussalam sendiri Pak Haris pernah ketemu dia di Darussalam? Tidak pernah. Berarti Pak Haris hanya percaya kepada teman yang ngajak ini Pak? Nah, Pak Haris sendiri tahu bisnis batubara ketika itu Pak? Saya waktu diajak itu saya tidak langsung juga langsung juga oke. Saya secara pribadi waktu itu memang media belum begitu, tahun 2009 kalau nggak salah. Iya, media sosial 2010 media belum begitu gampang untuk akses ya. Saya tetap mengakses karena waktu itu dikasih tahu PT-nya PT Batubara yang kita harus investasi itu namanya lupa saya. PT Adi Partner Perkasa. Itu di Batu Licin kalau nggak salah, dari Batu Licin. Kalimantan. Di Kalimantan Selatan. Saya googling dulu, saya nggak langsung saya googling di itu. Saya ketemu dengan laporan BKP, laporan perusahaan itu. Laporan perusahaan ini ketemu saya, dan ada perusahaan itu ada. Tapi memang tidak disebutkan secara rinci pemiliknya ya. Pemiliknya kan yang Banjarmasin itu siapa? Pak Hadi ya. Adiansa ya. Itu sama yang orang legendanya Pak Farid kan? Farid yang disebutkan, dan saya percaya PT-nya ada, laporan BPKP, laporan keuangannya ada di situ ada. Terus akhirnya saya yang memutuskan untuk ikut. Nah, Pak Haris tahu bahwa Yusuf Mansur itu sebagai apa Pak?
sebagai orang, saya dari ceritanya orang itu Ya. yang mengajak saya, Ya. terus dia sebagai promotor ya, mengajak jamaah beliau untuk ikut investasi, gitu aja. Ya. Pak Haris ketika itu meyakini bahwa Yusuf Mansur hanya mengajak atau bagian dari perusahaan itu? Yang Pak Haris yakini waktu itu? Saya waktu itu mengetahuinya mengajak saja. Jadi karena tidak disebutkan beliau sebagai apa, dia cerita aja nih saya punya teman, gitu loh. Diceritain saya punya teman, dia punya invest batu bara di Kalimantan Selatan dan hasilnya bagus. Maka saya mengajak ke jamaah di kota wisata, cerita orang teman saya untuk ikut investasi. Iya. Nah, bagaimana Pak Haris bisa sampai menyetorkan uang ini, Pak? Ceritanya, Pak? Ya kami diminta untuk setor ke orang Yang ada. koordinator di Linus ya, Ya. di Linus. Kami setor di situ. Pak Haris ini dalam daftar yang saya lihat ini Pak Haris cukup besar ya, sampai 100 juta Pak, 105 juta Pak. 100 juta. 100 juta. Ya. 100 juta. Itu maaf Pak, itu waktu itu uang Pak Haris dari tabungan atau dari apa Pak? Sebenarnya waktu itu tidak ada hubungannya dengan yang ini ya, kebetulan saya dapat rezeki aja. Oh gitu ya. Jadi memang sudah ada duitnya, Ada uang ya? ini waktu pas ada rezeki. Rezeki ya. Blok 100 juta gitu ya Pak. Ya, saya tidak mikir apa segitu itu banyak atau enggak, saya nggak tahu. Iya. Tapi kebetulan waktu itu apa ada gitu. Angkanya lumayan nih Pak. Oh gitu ya. Jadi ketika Pak Haris menyetorkan uang ini, istri keluarga yang lain tahu dan merestui. Tahu. Ya Pak. Harapan Pak Haris ketika menyetorkan uang itu apa ketika itu Pak? Ya itu kan dari beberapa cerita beliau bahwa hasilnya, karena memang waktu itu masih bodoh ya, masih bodoh masalah investasi, masih bodoh masalah hukum dan hukum syariat. Kita dengarnya bagi hasil, bagi hasil kan berarti bagus lah ya kan, bagi hasilnya ya itu akhirnya kita ikut aja. Ya, Pak ini dari grupnya Pak Haris ya Pak Jenny ya, itu ada 32 orang. Pak Haris berada di nomor 10. Ini tertulis ini Pak Haris Limus ya Pak? Iya, Haris Limus. Maksudnya Pak Haris yang tinggal di Limus. Di Limus. Nah, 31 orang ini teman-teman Pak Haris di mana aja? Apa semuanya dari Al-Ukhwah, Limus atau macam-macam? Dari kemarin yang bisa Pak ini kan karena tidak semua ya. Jadi ada beberapa yang jamaah musuh ada banyak. Ya, ada yang kenal saya kan. Artinya nggak dari 32 orang ini nggak semuanya dari Al-Ukhwah ya Pak ya? Kayaknya sih tidak semuanya. Semua. Pak Haris setornya ke siapa Pak? Ke Pak N. Pak N ini ya? Pak N. Ya. Ya. Sebagai arranger dari JPN ini ya. Dan di sini ada tanda tangan dari Dewan Syuro JPN juga, Pak Z ini Pak ya. Ada juga dari pihak PT Adi Partner Perkasa yang menandatangani atas material adalah Pak F ini Pak. Ya nggak tahu ini kalau ada ini. Pak Jenny yang bikin daftar ini sama Pak? Iya, jadi daftar ini diperoleh dari BMT. Oh BMT. Nah, kita dikasih fotokopinya. Nah, yang aslinya ada di BMT Darussalam. Yang asli ini dikasih fotokopinya. Sebenarnya untuk upaya hukum saya minta yang asli, tapi oleh BMT tidak mau ngasih waktu itu. Udah dia tak kasih ini gitu. Jadi Pak Haris ini ada di arranger yang bernama Pak N. Sedangkan arranger ini ada beberapa arranger ya Pak ya? Iya, ada beberapa arranger. Dari arranger kalau nggak salah waktu itu namanya Panglima tapi ya. Panglima itu hanya salah satu arranger aja Pak. Arranger itu disebut Panglima kalau nggak salah. Iya. Nah dari arrangernya Pak N yang di dalamnya ada Pak Haris itu ada 32 orang. Penyetor terkecil di sini ada 4 juta yang terkecil Pak. Beragam sampai ada yang terbesar Pak, ada 300 juta. Iya, 300 juta. Nah Pak Jenny yang mau tanya di daftar ini Pak Jenny,
ini ada lot tanggal 12, 19 dan 26. Tetapi saya belum baca bulan dan tahunnya. Ini gimana Pak Jini? Ya, jadi itu memang posisinya karena ini bukan produk saya ya. Iya. Ini adalah produknya PT Adi Partner Perkasa dan produknya BMT. Jadi itu di luar kontrol saya karena saya sama Pak Aris ini kan hanya sebagai jamaah yang setor modal. Iya. Nah, masuk dari lot itu kan setiap per 31 hari, Pak. Jadi per 31 hari itu nanti ada pembagian keuntungan. Iya. Jadi ini yang dimaksud misalnya lot tanggal 12 berarti untuk investasi ke tanggal 12. Nanti pembagiannya di tanggal 12 gitu. Kemudian tanggal 19 dan tanggal 26. Kan janjinya mereka hanya 3 kali. Ketika kita berinvestasi hanya 3 kali pengkapalan, terus kemudian boleh diteruskan atau ditarik kembali. Iya. Pak Haris menyetor itu Untuk 3 lot ini. Iya. Yang terima uang Pak Haris apa Pak? Yang menerima Pak N itu. Oh Pak N ini ya? Iya, Pak N. Pak Haris secara cash? Iya, secara cash. Ada Pak N yang bikin tanda terima? Nah, mungkin waktu itu ada, tapi sekarang sudah enggak. Jadi mungkin waktu itu ada? Ada. Saya dikasih kwitansi kok. Ada. Kalau dicari-cari mungkin masih ada Pak, cuman ketelesot apakah di rumah yang di Limus atau udah dibawa ke sini nggak tahu dari tahun 2009. Mungkin juga hilang. Jadi Pak Haris saat ini nggak punya satu pun bukti? Nggak punya. Pak kira Pak ini mengakui nggak Pak diterima uang dari Pak Haris? Ya ini kan ada alat bukti Pak, yang aslinya ada di mereka. Ini termasuk alat bukti Pak? Alat bukti, termasuk alat bukti rekapan dari kurang lebih 250 jamaah itu Pak. Ya, dari beberapa arranger. Jadi hanya rekapan ini termasuk alat bukti? Alat bukti. Walaupun nggak ada tanda terima kwitansi, bukti transfer? Nggak masalah. Kan bisa ditambah dengan bukti keyakinan kita untuk bersumpah Pak. Begitu ya? Iya. Dan mungkin orangnya banyak, bisa mungkin jadi orangnya banyak kan bisa bersumpah. Saksi. Makanya saya selalu mengatakan kalau tidak percaya dengan investasi ini, masih percaya sama Yusuf Mansur ya kan, Ya. Netizen silakan hubungin saya, mau ketemu berapa orang, 10, 20, 100, 200 kan nanti bisa dikumpulkan. Nanti Pak Haris berani bersumpah bahwa telah menyetorkan uang? Iya. Berani ya Pak? Berani ya. Pak Haris, setelah Pak Haris menyetorkan uang, ada keuntungan apa atau ada pembagian apa dari perusahaan Pak Haris? Ya, karena waktu itu saya tidak tahu, tidak ingat ya. Iya. Waktu pembagian itu berapa kali sebulan. Iya. Tapi saya dapat yang tanggal 19, Pak. Oh tanggal 9. Tanggal 19. Iya, ini Jadi kan setiap ada tanggal 12. 19 saya dapat bagi hasilnya. Berapa kali tanggal 19 yang Pak Haris? Saya 3 kali. 3 kali tanggal 3 kali 19. Berapa uang semua yang Bapak Haris terima Pak? Sekali dapat 9 juta. Pertama, Kedua 9 juta, ketiga 9 juta, setelah itu berhenti. berarti 9 kali 3 27 juta. 27. Setelah itu berhenti. Berhenti. Pak setelah berhenti apa upaya Pak Haris untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang di sini Pak? Uang Pak Ya Haris? kita cuma menanyakan aja, Menanyakan aja. bagaimana kelanjutannya dengan Pak N ya, Ya. dengan Pak N karena beliau Ya. yang mengordinir Iya. di situ. Uang. Dan akhirnya bisa ketemu dengan Yusuf Mansur. Pak Haris ketemu Yusuf Mansur? Bukan ketemu, tapi waktu itu saya datang di pertemuan itu, Yusuf Mansur di depan Pertemuan? sebagai pembicara Pertemuan di mana tuh Pak? di legenda wisata Iya, di SD apa? jadi gedung serbaguna Iya. sekolahan Global School Ya, legenda Global wisata. Legenda Wisata. Pak Haris ingat nggak tanggal, bulan, Oh, tidak. tahun? Kurang lebih tahun 2010 karena Ya, ini kan 2009. 2009 yaitu investasi, terus di akhir itu sudah mulai macet 2009, kemudian kurang lebih 2010 itu jamaah mulai kasak kusuk, resah betul. kemana-mana, terus kemudian Yusuf Mansur diminta, waktu itu memang diminta atau dipaksa untuk datang Pak. Yang Pak Haris Iya. ingat apa Pak yang dikatakan oleh Yusuf Mansur ketika pertemuan itu? Ya beliau akan bertanggung jawab. Akan bertanggung jawab. Tapi dengan mencicil apa maksudnya? Mengangsur gitu. Mengangsur. Kalau bahasa Jawanya dicicil, Dicicil. bahasa Indonesia diangsur. Ya, Itu setelah 3 kali Pak Haris terima ya? iya.
Dan Pak Haris percaya bahwa dia akan Waktu itu memang beberapa kali akhirnya dapat cicilan. setelah Jadi itu tidak tertentu. di setor ke rekening saya gitu. Pak N ini Iya. yang tahu Iya. Pak ada pembagian sekian. Kalau nggak salah nggak banyak sih. Tapi jumlahnya kecil-kecil. Kecil-kecil nggak sampai Paling 1 kalau juta. investasi, misalnya investasi Nggak ini sampai, artinya setelah pertemuan 100 itu, juta, paling dapatnya 350, nggak nyampe kadang-kadang. 350 kalau nggak salah. 350 atau setelah 9 juta kali 3 pertama, Hah? setelah pertemuan ini ada juga Iya itu. berapa cicilan? Ya sekitar itu 350 kalau nggak salah. 350.000. 350. Berapa kali Pak Haris? 3 atau 4 kali Pak. bahkan ada yang 29.000 juga ada, Oh, Pak. Iya. Jadi 9 juta kali 3 dan 350.000 Betul. kali 3. Nggak nyampe, Pak, nggak nyampe. Dia nggak rutin begitu. Jadi mungkin ada yang pertama itu Tidak mungkin bukan agak- setiap bulan Pak, tidak setiap bulan itu. tidak setiap bulan, jadi agak gede. Gede. Misalnya dia ngaksurnya sekian, kemudian dibagi secara proporsional ya. Ya. Yang investasinya besar juga besar, yang investasinya kecil juga kecil. Jadi pola seperti ini kemudian terjadi lagi pada kasus perumahan Kaisal Kaisal Mansur. di Sumatera Pak. Cara dia berjanji akan mengembalikan. Ini juga sama ya Pak, mengembalikan. Sama. Terus nyicil, cerit. Akhirnya berhenti. Berapa kali terus berhenti Ya. dan hilang. Nah setelah periode 350.000 atau kurang dari itu 3 kali itu, habis itu ada apa lagi Pak Haris? Sudah nggak ada. Nggak ada lagi. Karena Pak N akhirnya pindah rumah. Pindah rumah. Nggak di Dimas lagi. Nah, Di daerah mana gue saya kurang tahu. nah Pak En pindah, Pak Haris nggak tahu dicarinya lagi. Saya sempat ketemu di Masjid Darussalam waktu Ya. bulan saya sholat di situ, ketemu ya Terus ngobrol biasa saja. Pak Haris nggak konfirmasi uang. Saya tanya ya dia tidak bisa ngasih solusi. Gitu ya. Ngasih. Nah Pak En, apakah Pak En menyinggung Yusuf Mansur yang bertanggung jawab? Enggak juga. Nah setelah itu Pak Haris nggak ada lagi upaya untuk minta cari informasi atau meminta kepada siapa uang? Nggak ada lagi Pak. Nggak ada. Pasrah Pak. Nerimo Pak. Sebatas itu pasrah. Tapi Pak Haris sadar bahwa Bapak sedang dijolimi oleh. Akhirnya kita jadi tahu, oh begini ya. Terus akhirnya kita bandingkan dengan yang programnya dia kan ada program yang umroh, Oh, Iya. hotel, Iya. terus katanya pesawat Iya. untuk mengangkut umrohnya dia. iya. Dan ternyata banyak. Oh berarti ya kena semua nih. Kena semua. Kena semua ini. Jadi setelah itu baru Pak Haris lihat, oh Yusuf Mansur ternyata menggalakkan lagi program A, Iya. B, C, D, investasi A, B, C, D, sampai umroh, Iya. beli pesawat. Besi pesawat gitu. Dan Pak Haris sudah tahu bahwa ini apa? Akal-akalan atau apa? Ketika membaca Ya waktu itu kan kita bodoh, dia ulama ya. Jadi kan iya. Jadi akhirnya murid percaya sama gurunya kalau walaupun dia bukan guru saya ya, Iya. bukan guru saya, tapi karena dia waktu itu dia dianggap sebagai orang berilmu agama. jadi semacam itulah. Bagaimana perasaannya Yusuf Mansur ya Pak ya? Ya. Ketika dia menggalakkan lagi investasi atau mengumpulkan uang dari masyarakat lagi, sementara banyak orang yang sudah seperti Pak Haris ini yang merasa sudah terpedaya dengan program sebelumnya gitu. Ya. Apa yang kira-kira dirasakan gitu ya Pak? Jadi investasi ini jauh sebelum misalnya ada investasi misalnya Hotel City, Iya. terus kemudian Umroh Merdeka, kemudian patungan tabung tanah Iya. dan lain-lain lah. Pak Haris ketika Sebelum Paytrend juga, Pak. ketika Pak Haris mendengar dia kembali menggalakkan investasi atau kumpul-kumpul uang, Pak Haris nggak tertarik untuk ikut lagi Pak? Ya sudah enggak dong, Oh. sudah orangnya sama. Sama. Ya walaupun mungkin nggak tahu dia di setiap programnya sebagai apa. Iya. Tapi kan saya bisa ngambil kesimpulan. Iya. Oh dia memang walaupun dia promotor tapi ternyata di dalam juga kan berarti ini. Pak Haris nggak ada upaya untuk kasih tahu orang itu, jangan ikut itu, kami aja kayak gini, ada nggak Pak? Enggak, saya Nggak ya? enggak sampai ke situ ya? Enggak sempat ke orang lain Iya. yang cerita masalah investasi yang lain-lain. Iya. Dia tertarik, saya ngasih nasihat, saya enggak. Oh. Terus sampai Pak Haris pindah ke Jogja ya Pak? Pekerjaan di Bekasi ditinggal loh Pak? Ya kebetulan pas waktu itu pas Covid jadi Iya. ya, tahun 2020 pas pas Covid ya. Iya. Jadi
kita masih waktu itu masih pulang pergi. Iya. Tapi kalau sekarang kan sudah Netep di jarang, sini. sudah netap di sini, jadi dia kebetulan sudah waktunya pensiun. Iya. Pak Haris mendengar bahwa IKI ini menjadi masalah dari siapa, Pak? Saya sekali pernah lihat YouTube. Heeh. Di YouTube itu kalau nggak salah ada pertemuan di ruangan kecil gitu Pak Iya, Yeni iya. itu waktu itu Iya, ada. iya. Waktu Itu itu. saya ya. Iya. Makanya saya tanya, loh Pak Yeni kan itu waktu Pak Yeni hubungi saya kan sudah diputus tuh Pak, dia lolos kan gitu. Tapi ternyata ada kasus lain ya, Iya, kasus iya. lain. Gitu. Iya, iya. Itu sekali itu aja. Jadi YouTube saya lihat itu Iya. memang beredar banyak di media sosial, beliau itu digugat macam-macam lah, Iya. orang sana sini ini. Iya. Tapi saya sambil lalu aja sih. Artinya dengan pemikiran seperti itu Pak Haris sudah tidak lagi memikirkan uang itu dong, Pak. Iya. Ya, terus bagaimana tanggapan anak istri terhadap uang Pak Haris yang ambil semua? Ya kecewa tentu ya. Iya. Tapi ya sudah, itu memang takdirnya sudah begitu. Tapi Pak Haris ini termasuk musuh juga. Enggak, saya alhamdulillah bisa hidup secukupnya. Cukup semua sih, Pak. Cukup-cukupnya, Pak. Nah, hari ini Pak Tetangga Haris mau jual sawah cukup. mau beli mobil uangnya maksudnya cukup. cukup makan, untuk makan. Hari ini Pak Haris jumpa saya Pak Zeni, apa rencananya nih, Pak? Saya nggak tahu. Saya cuma diundang Pak Zaini aja, jadi Iya, iya. acara selanjutnya nggak apa. Karena saya waktu Pak Zaini cerita, Pak Haris saya sudah bisa lolos ke MA. Ke Mahkamah Agung. Bahkan saya loh Pak Zaini di kota wisata itu kan dulu banyak ikutnya pengacara, bilang gitu. Kok mereka tidak segetol Pak, saya kaget loh Pak Zaini itu, dan saya kaget juga ternyata Pak Zaini teman saya ya, tetangga saya dulu yang begitu Tetangga di Limus. yang begitu. Iya. Apa Jadi, ya, para investor atau orang-orang yang berinvestasi dengan program-programnya Yusuf Mansur seperti Pak Haris ini ya mungkin diinginkan oleh Yusuf Mansur gitu, Pak. Jadi kalau harapan saya sih dengan adanya seperti ini, kemudian kita kalau saya tetap secara pribadi akan melakukan perlawanan karena untuk mencegah yang lainnya kena gitu. Nah, ya, Dan kemarin teman-teman gitu. semua setuju. Kemarin gitu, jadi Pak Zaini, Pak Zaini kenapa begitu ngotot ya untuk mengurus itu? Karena untuk menahan mencegah terjadinya penipuan selanjutnya. Karena banyak kasus-kasus yang berurutan itu. Betul ya. Dan itu jamaah korbannya banyak di mana-mana, di Surabaya, di Seluruh Indonesia. Gitu ya. Bahkan luar negeri mungkin. Kalau udah begitu sekarang Pak Haris mau berdiri di bersama Pak Zeni untuk Cuma kan gini, kan Ya. kendalanya kan saya di Jogja, jadi ya paling berdoa saja. Ya, setidak-tidaknya mendoakan semoga Pak Zaini memberikan support ya. kepada saya, support semangat, kemudian doa. Ya. Itulah harapan Dan saya. semoga beliaunya tersadarkan. ya, Pak, Daripada nanti hutang beliau ditagih begitu banyak orang udah pasti. di akhirat Udah pasti. karena kezaliman beliau. Kalau Mendingan saya- kalau masih bisa Iya. diselesaikan di dunia, Iya. Kalau di dunia nggak dapat, saya tagih di akhirat, Pak. Urusan saya. Artinya setelah periode yang cicilan yang berikutnya itu kan kita pertemuan dia itu kan Pak Haris tidak pernah komunikasi atau ada jaringan yang sampai ke Yusuf Mansur gitu ya, Pak? nggak ada. Kalau sekarang kan video-video ini kan sampai di Yusuf Mansur, Pak. Nah, kalau kesempatan ini Pak Haris berada di hadapan Yusuf Mansur sekarang, Pak. Monggo Pak, kira-kira apa yang Pak Haris mau sampaikan terkait dengan investasi Pak Haris ini dan masalah-masalah lain terhadap keumatan dan lain sebagainya. Kira-kira Pak Haris mau sampaikan apa kepada Yusuf Mansur, Pak? Monggo, Pak. Pesan atau nasihat mungkin dikembalikan, jangan lagi mengulang dan lain sebagainya, Pak. Wah, kok kayaknya ngasih nasihat ke orang berilmu. Buktinya dia nggak berilmu, Pak. Tanda buktinya. Ya, buktinya dia tidak Tapi kan berilmu. tidak berilmu karena telah melakukan ini, Pak. Iya. Dulunya yang menganggap berilmu. Kalau Dulu sekarang menganggap berilmu. sudah bisa menilai lah. Sekarang sudah bisa menilai. Dulu Pak Haris menganggap dia orang berilmu sehingga bisa ikuti ini, Iya. tapi kenyataannya seperti ini berarti tidak berilmu. Apa ya Pak yang mau disampaikan, Pak? Jadi gini, Ya, hidup umat Muhammad SAW itu Allah 60 sampai 70 tahun saja. ya, Dan ya sedikit yang bisa melampaui 70 tahun. ya.
sementara kita umur bertambah, jatah hidup berkurang. Iya. Selagi masih bisa kedoliman yang kita bisa lakukan, yang sudah kita lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, insya Allah dimaafkan seandainya dia bertobat. Iya. Tapi ini sepertinya disengaja dan terus menerus mencari korban. Iya. Maka mendingan diselesaikan sekarang kedoliman dengan orang lain. Kalau dolim dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tobat cukup. Iya. Allah luas ampunannya. Iya. Tapi kalau dolim dengan sesama manusia harus dimintakan kehalalannya. Kehalalannya dengan cara apa? Kalau orang itu menghalalkan, ya udah nggak usah dibalik. Bisa juga ada yang halal harus dikembalikan lagi. Iya. Kedoliman mereka harus dibalas. Kedoliman harus dihalalkan untuk supaya kedoliman itu hilang. Iya. Jadi salah satunya ya harus mengembalikan hak-hak orang yang telah didolimi, Iya. agar orang itu bisa menghalalkan hak-hak mereka. Iya. Artinya dalam kasus ini Pak Haris minta supaya Pak Haris sebagai orang yang terzolimi, dia harus dihalalkan hubungan ini dengan mengembalikan Betul. uang itu ya. Pak Jam'an ini Pak Haris orang yang merasa dizolimi ya Pak ya, oleh program Anda ini, kembalikanlah uang Pak Haris supaya itu menjadi halal gitu Pak. Bukan uang saya saja, Iya. semua itu semua jamaah yang merasa didolimi. Iya. Karena kalau saya halal, yang lain tidak menghalalkan gimana? Iya. Percuma, Iya. akan berat nanti tanggungannya. 100 juta atau 1,1 juta uangnya Pak Haris Pak. Iya. Dari 32 Ranger ini, uang yang terkumpul dari Rangernya PN ini adalah 1,125 miliar. Angka ini sangat kecil Pak bagi seorang Yusuf Mansur Pak. Ya, dia mampu. Ya. Kecuali kalau dia udah kere, nggak semua, nggak sudah kolor saja bondonya ya, Ya. mungkin itu bisa di ini loh. Tapi dia hartanya banyak sekarang, katanya begitu. Masih Di mana-mana. bisa nyalek. masih bisa untuk mengembalikan. Masih Nah, bisa itu wajib petentang bagi ke beliau sana untuk kemari. Iya, iya. Begitu pesan Pak Haris kepada Jam'an Nur Khotib Mansur terhadap masyarakat yang lain. Bagaimana Pak Haris dengan pengalaman Pak Haris? Apa pesan Pak Haris untuk kita semua? jangan diulangi lagi masalah ini. Nah, kalau memang ingin berbisnis ya berbisnis yang Halal. halal, Iya. jangan menipu orang bodoh, orang awam. Iya. Dan bagi masyarakat mungkin harus hati-hati untuk mengikuti program-program investasi yang kira-kira keuntungannya di luar nalar gitu. Iya, iya. Kita waktu itu kita tidak berpikir itu di luar nalar ya. Iya, iya. Tapi ternyata di luar nalar itu tidak masuk akal. Iya. Akhirnya terjerumus. Iya. Supaya tidak terjerumus ya harus hati-hati. Ada yang saya garis bawahi, Pak Haris, pernyataan Pak Haris, jangan menipu orang bodoh ya Pak. Orang awam, orang bodoh. Iya. Oke Pak Haris, Pak Jenny, Ya. kira-kira ini statement terakhir apa yang mau disampaikan ini Pak? Pak Haris silakan Pak, kira Pak. Pak Jenny silakan. Sebelum kita berpisah. Iya, kalau saya begini ya, ini kan berkaitan dan saya pegang data dan saya itu tahu persis dari A sampai Z Pak, Iya. berkaitan dengan batu bara ini. Dari mulai Yusuf Mansur awalnya ceramah biasa, kemudian minta dikumpulkan jamaah untuk presentasi, Iya. kemudian terjadinya investasi ini, kemudian terkumpulnya uang, terus kemudian sampai dengan akhirnya itu gagal bayar, kemudian seperti tsunami di Masjid Darussalam, saling curiga ke sana kemari ya begitu. Terus kemudian Yusuf Mansur, setelah ini Yusuf Mansur juga pernah di tahun 2010 itu menjanjikan akan mengembalikan uang jamaah ini walaupun dengan cara mencicil, dan dibuktikan dengan pernah menyicil 1-2 kali ya, kemudian berhenti. Harapan saya kalau Yusuf Mansur ini masih menganggap dirinya ustadz dan menganggap masih
berpedoman kepada Quran dan hadis, karena ini ada hak orang, tolong ini dikembalikan. Saya termasuk korban, kemudian Pak Aris korban. Di belakang ini kurang lebih ada 250 orang, Pak. Termasuk sampai dengan saat ini ada juga marbot yang pinjam sapinya saudaranya, kemudian untuk berinvestasi dan tidak kembali, dan mereka harus bersusah payah juga mengembalikan itu, mengembalikan sapi yang pernah dipinjam dan utang-utang lainnya lah. Sebenarnya masih banyak hal-hal berkaitan dengan ini yang menyetorkan modal itu sebagian bukan uangnya sendiri tetapi hasil pinjam, dan sampai dengan saat ini ada yang sampai meninggal dunia pun nggak bisa bayar. Naudzubillah min dzalik lah. Jadi intinya kembalikan Yusuf Mansur. Jangan hanya petentang-petenteng ke sana ke sini, kemudian pamer, flexing dan lain sebagainya, tapi tanggung jawab lah. Jadi dalam investasi batubara, jamaah Masjid Darussalam dan juga jamaah musola atau masjid yang lain ya Pak ya. Buktinya Pak Haris ini bukan jamaah Masjid Darussalam, tapi jamaah Masjid Musola Al-Ukhuwah di Limus Pratama. Itu ada 250 orang atau lebih yang seperti Pak Haris ini. Ada beberapa saja yang sampai ke masalah hukum, Pak Zeni dan Ibu Ilis Siti Rahma, dan masih lebih dari 200 orang yang masih berdiam. Ya, sebenarnya 250 orang itu tidak semua jamaah Masjid Darussalam. Contohnya adalah Pak Haris. Jadi Masjid Darussalam ini kan dulunya menjadi sentral, Pak. Baik itu sentral pendidikan berkait dengan keilmuan, kemudian sentral ekonomi dan lain sebagainya. Tentu dari sentral ini ada penyangga-penyangganya Pak, termasuk Limus, termasuk Villa Nusa Indah, termasuk masjid-masjid musola-musola kecil itu juga ada Pak. Ya, mungkin nanti lambat laun ini akan keluar satu persatu. Insya Allah. Jadi Jam'an ini Pak Haris sudah minta kembali uangnya. Kalau Anda kembalikan uangnya Pak Haris, kabari saya. Kita video ya Pak. Kita videokan bahwa ini loh uangnya sudah dikembalikan oleh Yusuf Mansur. Pak Haris juga mungkin setelah video ini Pak Haris akan dihubungi oleh Yusuf Mansur sendiri, atau juga mungkin pemuja-pemuja Yusuf Mansur mau kembalikan uang mereka. Pak Haris kabari saya bahwa ini loh uangnya sudah dikembalikan Yusuf Mansur. Saya videokan lagi gitu Pak. Gitu, Pak. Pak Haris, terima kasih banyak waktunya Pak. Sudah kemungkinan begitu. Dihubungi satu-satu gitu. Saya nggak tahu. Biasanya dihubungi. Kalau sudah kejepit Pak, saya sudah menang di pengadilan tingkat pertama, kejepit dihubungin. Pak Haris juga mungkin begitu Pak, dihubungi. Pak Haris diam aja lah, jangan hubungi Darso, Pak Denny. Tapi karena saya ini baik berkaitan dengan perkara saya sudah menjadi konsumsi publik, sehingga saya tidak mau kalau hanya bertemu empat mata kan begitu. Nah, harapan saya bertemunya ya biar wartawan, media bisa mengakses semua. Jadi kalau sudah selesai ya selesai gitu loh Pak. Pak Haris, salam buat keluarga. Kembali ke tempat, semoga selamat. Kita doakan sehat-sehat terus ya Pak ya. Amin, semoga. Ngomong-ngomong sekarang umurnya berapa Pak? 56. Rambut masih hitam, walaupun jenggot sudah putih. Ngomong-ngomong sekarang di Jogja apa kegiatan Pak? Ya, nganggur. Pensiunan. Oke, terima kasih banyak Pak Haris. Sudah. Pesan makan dulu Pak. Pesan makan Pak. Mbak, pesan makan Mbak. Saya Pak Zeni Mustafa, Pak Haris. Selain itu Ibu TV ada juga di Cahaya Islam, Mas Asfan, pemilik channelnya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.